يا رب يا عالم الحال إليك وجهت الأمال. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد. Al-Majalis An-Nabawiyah malam 19. Masih hadis-hadis yang ada di kitab Dalailul Khairat. Wa an ba'dis salihin, diriwayatkan dari sebagian orang-orang saleh, annahu qala kana li jarun nassakhun famata. Tetangga saya pekerjaannya tukang tulis, ahli khot bahasa Arab itu nulis ya. Dia mati, fara'aituhu fil manam, aku bermimpi dia. Faqultu lahu ma fa'alallahu bika. Aku bertanya kepadanya, bagaimana keadaanmu di alam sana? Faqala ghafarali, Allah Ta'ala mengampuni aku. Faqultu fabima dhalik, dengan apa engkau diampuni? Faqala kuntu idza katabtu isma Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi kitab sallaitu alaihi. Aku setiap menulis nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku bersolawat kepada Nabi. Fa'atani Rabbi, maka Allah memberikan kepadaku ma la ainun ra'at, apa-apa yang mata tidak pernah melihat, wala udhunun sami'at, apa-apa yang telinga tidak pernah mendengar, wala khatara ala qalbi bashar, dan tidak pernah terlintas di hati manusia. Ini mala ainun ra'at, wala udhunun sami'at, wala khatara ala qalbi bashar, ini sifat nikmat di alam akhirat dan di alam barzah. Azab juga begitu, sama itu. Mata tidak pernah melihat, telinga tidak pernah mendengar, tidak pernah terlintas di hati manusia. Maknanya apa? Nggak bisa dihayalkan. Yang saya bahas kemarin ya. Jadi betul itu. Kita bisa mengimani bahwa nikmat di alam akhirat itu luar biasa. Sangat luar biasa, sudah nggak kepikir. Azabnya, sakitnya ya luar biasa, nggak kepikir juga. Dibayangkan nggak bisa, jadinya khayal. Ini min babil iman bil ghaib. Hal-hal yang harus diimani tanpa bisa dibayang-bayangkan. Wa an Anas annahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman salah satu kalian hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi, sehingga aku lebih dia cintai dari dirinya sendiri, wa malihi, dan dari hartanya, wa waladihi, dan anaknya, wa walidihi, dan ayahnya, wan nasi ajma'in, dan semua manusia. Alhasil hubbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diletakkan ba'dallah, dan di atas semua makhluk. Hubbullah, hubbu Rasulillah baru hubbul khalqi. Wa fi hadithi Umar anta ahabbu ilayya ya Rasulullah min kulli syai'. Ini hadis Sayyidina Umar ini kan sering dibaca, sering dipakai dalil buat ceramah-ceramah. Bagus ini buat dipahami. Ada rahasia yang tersembunyi di hadis ini. Bisa Anda perhatikan nanti itu. Anta ahabbu ilayya ya Rasulullah min kulli syai'in illa nafsi allati baina jambayya, yakni ruhi. Ini kan waktu Sayyidina Umar bilang engkau lebih aku cintai kecuali diriku.
Faqala lahu alaihi salatu wassalam la takunu mu'minan hatta akuna ahabba ilaika min nafsik. Faqala Umar walladhi anzala alaikal kitaba la anta ahabbu ilayya min nafsi allati baina jambayya. Faqala al-an ya Umar tamma imanuk. Ada rahasia apa ini? Sayyidina Umar dari mencintai dirinya dan Nabi tinggi cinta ke dirinya sendiri, baru Nabi. Sampai dinasihati oleh Rasulullah, tidak akan sempurna imanmu sehingga engkau lebih mencintai aku dari dirimu. Kan begitu hadisnya. Perubahan An-Nabi SAW menjadi ahabbul ahbab fi qalbi Sayyidina Umar. Ini waktunya saya kira nggak sampai 2 menit, ini sebentar ini kan pembicaraan ini. Maknanya apa? Orang yang belajar dengan Rasulullah SAW futuhnya itu langsung gitu, nggak pakai nanti-nanti. Ini kan taroki langsung ini, meningkat futuh Sayyidina Umar ya. Dari hubbun nafsi nomor 1, hubbun nabi nomor 2. Kontan berubah itu. Dan Sayyidina Umar ma bayakdzib, sahabi jalil, mubasysyar bil jannah. Kemudian bisa kita lihat dari riwayat beliau, watak beliau itu keras, jujur, lantang apa adanya. Yang terlintas di hati langsung dikeluarkan. Jadi jangan dibayangkan, wah jangan-jangan itu cuma ngomong di depan Nabi, aslinya belum. Ente anggap diri ente. Enggak, kalau Sayyidina Umar itu orangnya sharih. Wataknya itu terus terang, enggak ada nyimpen-nyimpen. Saya ulangi, jadi hadis ini menjadi dalil bahwa murid Rasulullah SAW, yakni sahabat, kalau belajar dengan Nabi, futuhnya itu langsung, nggak pakai nanti-nanti, otomatis, halan. Man ta'allama inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam futiha fil hal. Secara langsung mendapat futuh. Beda dengan kita-kita. Kita ingin merubah dari hubbu fulan, wa fulan, wa fulan. Ingin kita letakkan di bawah Nabi, butuh mujahadah itu. Kalau ngomong mah gampang ya. Enggak, saya paling cinta sama Nabi. Lu ngomong mah tinggal mengeluarkan suara. Mahabbah itu butuh bukti, butuh penelitian. Saya waktu ngaji dikasih contoh sama guru saya dulu. Orang sedang lapar betul, lagi perjalanan ke luar kota ya, lapar. Kemudian masuk ke satu rumah, disiapkan makanan yang memang itu makanan jadi favorit dia. Taruhlah soto atau apa. Sama disiapkan minuman yang juga favoritnya, apalagi siang-siang panas-panas ada esnya. Itu begitu dia dihidangkan itu makanan, taruh dia sedang capek, duduk lemes. Itu datang makanan, otomatis capeknya itu hilang. Berdiri dia, marhaban itu langsung. Marhabanan, menyambut, marhaban ya akli, marhaban ya syurbi. Senang. Berdiri dia menyambut datangnya makanan dan minuman favorit dia. Itu marhaban asli. Marhaban yang asli, tidak palsu itu. Kita kalau baca maulid, marhabannya marhaban adat. Kebiasaan aja. Belum kita temukan rasa senang seperti yang dialami orang yang sedang kelaparan dan kehausan tadi. Makna apa? Mahabbah anta kadzib apa shadiq, Allah alam, la ahkum alaik. Silakan tengok diri sendiri, tilik diri sendiri, teliti diri sendiri. Mahabbah saya itu kadarnya seberapa? Butuh penelitian hubbur Rasul sallallahu alaihi wasallam itu. Contoh lain. Orang mengatakan la ana uhibbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Ya, ini orang umpama dia hobi baca novel, hobi baca apalah buku-buku cerita-cerita pengarang-pengarang zaman sekarang itu. Jadi kalau baca itu lampu mati, kalau perlu dia pakai lampu HP, min hubbihi, dari cintanya dia kepada si novel ini. Suruh dia baca Dalailul Khairat, bisa seperti itu enggak? Hubbuhu li qiraati Dalailul Khairat, hubbuhu li qiraatil Burdah, hubbuhu li qiraatis salawat ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah sampai kalau mati lampu nafsu yang dia alami ketika dia baca novel, apakah muncul menjadi nafsu mutmainnah bil khair, nafsu mutmainnah bis salati ala Nabi Muhammad? Kadarnya, ukurannya sama. Kalau sama, berarti anta fi maqami wasat, antara hubbud dunya dengan hubbur rasul sederajat. Tapi kalau lebih, ini baru masuk maqam yang dialami oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab, meskipun beda ya, beliau sahabat, kita rakyat biasa. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min baca novel, min lihat tontonan, min makan favorit, min minuman yang dia sukai, dan lain-lain. Ini butuh penelitian, bukan butuh teriak-teriak, bukan butuh pengakuan. Pengakuan itu gampang. Dalil yang sering dibawa almarhum Alim Dimyati dulu apa itu? Wa ma ashalad da'wa wa ma a'saral ma'na. Alangkah mudahnya mengaku ana uhibbu Rasulullah, wa ma a'saral ma'na, tetapi alangkah sulitnya makna yang terkandung di dalam hubbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La yu'minu, tidak sempurna, ahadukum, salah satu kalian, takuna ahabba ilaihi min nafsihi wa malihi wa waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Wa fi hadithi Umar, anta engkau ahabbu ilayya ya Rasulullah, lebih aku cintai wahai Rasulullah, min kulli syai'in, dari segala sesuatu, illa nafsi, kecuali diriku yang ada di antara dua sisiku, ruhi, yakni ruh. Faqala lahu alaihi salatu wassalam, sabda Nabi, la takunu mu'minan, engkau tidak akan menjadi orang mukmin hatta akuna ahabba ilaika min nafsik, sehingga aku Rasulullah lebih engkau cintai dari dirimu. Faqala Umaru, secara spontan, futiha ala qalbi Sayyidina Umar, walladhi anzala alaika alkitab, demi zat, yakni Allah yang menurunkan kepadamu Al-Quran, la anta ahabbu ilayya min nafsi, sungguh-sungguh engkau lebih aku cintai dari diriku, allati baina jambayya. Faqala al-an ya Umar tamma imanuk, mulai saat ini wahai Umar telah sempurna imanmu. Masya Allah, ini hadis dalil al-mahabbah, pembahasan al-mahabbah, cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ditanyakan kepada Nabi, mata akunu mu'minan, kapan aku menjadi mukmin? Wa fi lafdzin akhar mu'minan shadiqan, menjadi mukmin yang benar-benar mukmin. Qala idza ahbabtallah, bila engkau telah mencintai Allah. Faqila wa mata uhibbullah, kapan aku mencintai Allah? Qala idza ahbabta rasulahu, kalau engkau mencintai Rasulullah. Faqila wa mata uhibbu rasulahu,
Kapankah aku mencintai Rasulullah? Qala idza taba'ta tariqatahu, kalau engkau mengikuti jalan Nabi, wasta'malta sunnatahu, memakai sunnah Nabi, wa ahbabta bihubbihi, engkau mencintai dengan cinta Nabi, wa abghadta bibughdihi, dan engkau membenci karena benci, wa walaita biwilayatihi wa adaita bi'adawatihi, wa walaita, dan menyambung orang lain engkau karena Nabi, memusuhi orang karena Nabi. Jadi berhubungan dengan orang liajli Rasul, memutuskan hubungan dengan orang liajli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yatafawatun nasu fil imani ala qadri tafawutihim fi mahabbati, wa yatafawatuna yani fil kufri ala qadri tafawutihim fi bughdi. Ala la imana liman la mahabbata lah, ala la imana liman la mahabbata lah, ala la imana liman la mahabbata lah. Jadi tingkatnya orang-orang di dalam derajat iman itu tergantung tingkat dia di dalam cinta kepada Nabi. Sama, kekafiran seseorang tingkatnya juga tergantung tidak senangnya waliyadzubillah dia kepada Nabi seberapa. Semakin dia tidak senang, tambah kafir itu. Ala, ketahuilah tidak akan ada iman bagi orang yang tidak ada cinta. Ini dipakai dalil juga ini hadis ini tentang ini. Ala la imana liman la mahabbatalah itu. Syekhuna Ki Sa'id radhiyallahu taala anhu, semua saudara imam juga, Syekhuna Imam Al-Habib Abdullah bin Faqih, Imamul Habar, ulama-ulama yang shadiqin, baik ulama dulu, ulama sekarang itu, mereka itu kalau ada talib atau salik. Kalau yang saya maksud talib berarti santri mau ngaji kitab. Kalau salik orang yang mau suluk thariqah. Itu biasanya diwajibkan si salik atau si talib ini untuk mahabbah dulu kepada si syekh. Contoh orang mau ta'lim kepada Imam Ghazali, dia harus mahabbah dulu kepada Imam Ghazali. Kalau tidak ada mahabbah kepada Imam Ghazali, mau baca Ihya Hatam berapa kali nggak kira masuk itu. Itu saya sering diingatkan oleh guru-guru saya, mustahil. Kalau belum ada mailul qalb kepada Imam Al-Ghazali, jangan baca Ihya, percuma. Tidak akan manfaat, nggak akan masuk. Orang mau ngaji ke masalan siapa ya? Ustadzul Imam Habib Abdullah bin Faqih gitu. Tapi dia tidak ma'rifat kepada Ustadzul Imam, nggak kenal man huwa, kaifa ilmuhu, wa kaifa maqamuhu. Nol, tidak mengenal riwayatnya, otomatis tidak mungkin ada mahabbah. Mau di Darul Hadis 10 tahun nggak kira masuk. Kalau kata suatu masyayikhnya, ilmunya hanya seleher, nggak bisa netes ke hati. Jadi dari kuping ke akal, ke otak, di leher nyangkut, nggak bisa dakhal fil qalb. Sebab dia belum ada mahabbah. Itu teori seperti disalahkan oleh orang-orang yang sok tahu, ya, sok pintar, sok alim, yang menyangka dirinya alim padahal dia biasa-biasa saja. Mereka membantah, apa hubungannya orang cinta guru dengan baca kitab? Baca kitab kan yang penting kita ngerti bahasa Arab, mengerti ilmu nahu, mengerti sorof, diterangkan, selesai kan, paham. Iya, tapi itu namanya ilmu lisan. Dan itu ilmu mal'un, itu ilmu yang terkutuk. Ilmu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad dan khulafa'uhu itu ilmu nafi'. Untuk dakhal ke galab
harus ada mahabbah. Dalilnya apa? Hadis yang saya baca tadi itu. Ala la imana liman la mahabbatalah. Sampai diulang 3 kali nih. Ala la imana liman la mahabbatalah. Ala la imana liman la mahabbatalah. Jadi memang ada hubungan hubbul awliya, hubbul ulama as-sadiqin, hubbu kutubihim, hubbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan hubbullah. Dan masih banyak lagi hadis-hadis yang membenarkan teorinya para murabbi tadi. Murabbi kita itu pendidik-pendidik kita, mulai dari, kalau saya mulai dari Syekhuna Ki Ahmad, atasnya Syekhuna Ki Said, Syekh Abu Baidah, sampai ke Sayyidina Sanusi, Syekhuna Abu Yahya, gurunya terus sampai ke Imam Ghazali, Saudara Imam Al-Habbar, Habib Abu Bakar, terus ke atas. Itu satu prinsip. Kalau tidak ada mahabbah, tidak akan bisa masuk ke dalam qalb, tidak akan bisa futuh si murid itu. Ternyata dalilnya memang ada ya. Ala la imana liman la mahabbatalah. Wa qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nara mu'minan yakhsha wa mu'minan la yakhsha. Mas sabab fi dzalik? Ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami melihat ada orang mukmin khusyuk, ada yang tidak khusyuk. Apa sebabnya? Faqala man wajada li-imanihi halawatan khasha'a. Siapa yang mendapati di imannya rasa manis, lezat, dia akan khusyuk. Ini benar ini. Kita kalau baca sholawat atau sholat sunnah, kan 2 rakaat nggak ada rasa, terus lama-lama kan ada enak itu. Nah, itu namanya halawah. Begitu halawah, otomatis seluruh badan ini ikut tenang. Man wajada li imanihi halawatan khasya'. Begitu juga kita sedang baca maulid, sedang baca burda, asalnya biasa-biasa saja. Begitu masuk halawah di dalam as-salat ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rasa lezat, rasa enak, otomatis seluruh badan ikut tenang. Wa man lam yajidha lam yakhsha'. Waman, dan orang lam yajid, yang tidak mendapati itu orang kepada rasa halawah, rasa manis di dalam imannya, lam yakhsha, dia tidak akan bisa khusyuk. Bagilah ditanyakan, bima tujadu, dengan apa hal itu bisa didapati? Au bima tunalu wa tuktasabu, dengan apa bisa diperoleh dan dikasab? Qala, menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bisidqil hubbi fillah, dengan benar-benar cinta kepada Allah. Faqila wa bima yujadu hubbullah, dengan apa bisa didapati cinta kepada Allah? Au bima yuktasabu, dengan apa dikasab hubbullah? Faqala bi hubbi rasulih, dengan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faltamisu, maka carilah oleh kalian ridha Allah, ridhanya Allah, wa ridha Rasulih, dan ridha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fi hubbihima, di dalam mahabbatullah dan mahabbah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, man alu Muhammad alladhina umirna bihubbihim wa ikramihim wal bururi bihim? Faqala ahlus safa wal wafa man amana bi wa akhlasa. Faqila wa ma alamatuhum? Faqala itharu mahabbati ala kulli mahbub واشتغال الباطن بذكري بعد ذكر الله. وفي أخرى علامتهم إدمان ذكري والإكثار من الصلاة عليه. وقيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم, من القوي في الإيمان بك؟ فقال, من آمن بي ولم يرني.
فإنه مؤمن بي على شوق منه وصدق في محبتي وعلامة ذلك منه أنه يود رؤيتي بجميع ما يملك وفي أخرى ملء الأرض ذهبا ذلك المؤمن بي حقا أي بملء الأرض ذهبا والمخلص في محبتي صدقا وقيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت صلاة المصلين عليك ممن غاب عنك ومن يأتي بعدك ما حالهم عندك فقال أسمع صلاة أهل محبتي وأعرفهم وتعرض علي صلاة غيرهم عرضا. Ini yang tentang Ahlul Bait dibahas besok.